beriman di dalam namaku, di dalam firman, di dalam kebenaran yang sudah kuberikan. Nah, itu kesatuan yang menjadi patokan, menjadi satu standar yang sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip Alkitab. Saudara-saudara, ketiga, sejarah membuktikan pada waktu gereja dianiaya, mengalami kesulitan-kesulitan, gereja mulai mengerti bagaimana membela iman dan memperkuat apologetika untuk memperlengkapi akan penginjilan. Saudara-saudara, ini semua ada bukti di dalam sejarah. Di mana gereja mendapatkan kesulitan, baru memperdalam iman, mengerti akan teologi yang lebih dalam. Gereja mendapatkan tantangan, kita mempunyai persatuan yang lebih kokoh, yang lebih mengerti saling mengasihi. Gereja mendapatkan tantangan, gereja mulai mengatakan bagaimana berapologetika, bagaimana kita bisa membalas dengan perkataan-perkataan cocok untuk memberitahu kepada mereka firman Tuhan lebih tinggi daripada sistem dan ideologi manusia. Nah, saudara-saudara, ini semua adalah ajaran di dalam sejarah. Puji Tuhan. Dan di manakah kuasa itu? Kuasa di dalam Kristus. Yang melangsungkan kuasa, yang menjalankan kuasa itu siapa? Roh Kudus. Kepada siapa? Kepada orang-orang berada beriman di dalam Kristus. Kuasa apa? Kuasa yang telah membangkitkan Kristus dari kematian. Saudara-saudara, bukan saja demikian, kuasa ini adalah kuasa yang membawa kita melintasi wilayah wawasan keterbatasan sementara ini menuju kepada wilayah wawasan yang kekekalan. Sehingga kita melihat kuasa yang berada di dalam gereja bukan kuasa kedudukan di dalam kemajelisan dan sebagainya. Itu soal kecil. Kuasa berada di gereja adalah Kristus kepala gereja. Dan Kristus di dalam gereja menjadikan tubuh Kristus itu kepala daripada masyarakat. Saudara-saudara, gereja harus menjadi sesuatu pimpinan masyarakat. Bukan secara organisasi, tetapi secara hidup rohani, secara etika, secara keberanian membongkar segala hal yang tidak benar. Di sini gereja dijadikan Kristus satu perintis untuk mengerjakan sesuatu dobrakan daripada dunia ini. Saudara-saudara, Allah kepala Kristus, Kristus kepala gereja. Semua 1, 2, 3. Allah kepala Kristus, Kristus kepala gereja, gereja kepala dunia. Semua gereja kepala seluruh masyarakat. Jadi Christ must be preeminent. Kristus harus diutamakan dalam segala hal dalam gereja. Dan Kristus menjadikan gereja tubuhnya untuk menjadi terang mencahayai seluruh dunia. Dari sini kita melihat gereja itu penting sekali. Saya tidak bisa membayangkan sesuatu masyarakat yang tidak ada pengaruh gereja itu bagaimana. Tapi saya takut sekali kalau masyarakat justru mendapat pengaruh yang salah dari gereja. Bagaimana? Jadi gereja itu tugasnya berat sekali. Pulpit ini, saudara-saudara, setiap mimbar gereja harus menjadi suara hati nurani masyarakat. The pulpit of the church must be the voice of the social conscience. Harus menjadi suara hati nurani masyarakat. Nah, ini kalimat penting sekali. Saudara-saudara, kalau seluruh masyarakat etikanya menyeleweng, siapa yang harus menerangsang mereka bertobat? Saudara-saudara, Indonesia harus bertobat. Dari presiden sampai rakyat kecil, semua harus bertobat. Tidak terkecuali. Kalimat ini sebenarnya keluar dari mulut gereja. Kenapa keluar dari mulut Amin Rais? Saudara-saudara, kenapa waktu kasino-kasino, waktu tempat perjudian merata di sini sana, dan lotre-lotre yang tidak karuan justru ditandatangani oleh sarjana teologi. Kenapa gereja tidak berbicara, malah mendukung? Akhirnya adalah orang Islam yang berpawai di tengah-tengah jalan. Tutup kasino, tutup stimbas. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau masih ada orang Islam berani mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi seharusnya orang Kristen mempunyai jiwa dan semacam pengertian kenabian yang melebihi dari agama yang lain. Tapi kita tidak berbicara. Sekarang saya mau tanya, suara Kristen di mana? Suara Kristen untuk mendobrak kerusakan dunia di mana? Indonesia perlu bertobat. Perlu. Seluruh negara perlu bertobat. Ini salah satu negara yang paling korupsi di dunia. Waktu saya membaca yang paling korupsi satu Tiongkok, kedua Indonesia, saya malu double. Karena saya orang Tionghoa darahnya, tapi tinggal di Indonesia, WNI. Ini dua negara yang paling korupsi. Satu komunisme, satu agama, satu Pancasila. Yang beragama paling korupsi dunia. Kalau begini, dunia tidak perlu agama. No?
Engkau bilang kalau ada agama masih korupsi. Kalau tidak ada agama lebih korupsi dong. Tidak tentu dong. Kalau demikian apa gunanya? Di manakah khasiat? Di manakah tugas? Di manakah suara kita? Saudara-saudara, di Filipina saya berkabar top from your president until your people, you need to experience a great revival whole country. Tetapi istilahkah, waktu saya sudah ngomong kalimat itu sudah mau disiarkan di dalam TV. Justru panitianya yang mengekat. Pak Stephen Tong, 2 kalimat ini dari presiden sama rakyat itu dikat ya, dipotong ya. Saya bilang, kenapa potong? Salah Sinda, tapi takut. Lu yang salah kalau takut. Saudara-saudara, inilah keadaan dunia. Ada kuasa di dalam gereja, ada. Saudara-saudara, berdoalah bagi orang seperti Kristianto Wibisono. Berdoa supaya dia mengatakan kalimat-kalimat yang penting mewakili orang Kristen. Berdoa bagi Albert Wijaya supaya dia berbicara yang benar. Di dalam kitab suci, nabi-nabi berbicara sampai kepala mereka dipotong, tubuh mereka ditusuk, badan mereka digergaji. Ini adalah hamba Tuhan. Kalau perlu ngomong, di Alkitab kita melihat Yohanes Pembaptis dipenggal kepala karena bicara sesuatu. Sekarang Kristen maunya enak, maunya aman, tapi tidak menyatakan sesuatu kewajiban yang harus kita katakan. Saudara, sekarang apa? Kita bijaksana, kita jangan mengganggu orang, kita jangan mengatakan sesuatu yang membuat diri kita tidak aman. Memang kita tidak boleh mati konyol. Tapi pada saat-saat kita harus bersaksi, biar kita berbicara. Karena kuasa Tuhan ada di sini. Allah kepala Kristus, Kristus kepala gereja. Kristus menjadikan gereja cahaya mercusuar dan sesuatu pelita untuk menyinari dunia. Ye are the light of the world. Engkaulah terang dunia. Engkaulah harus mengatakan sesuatu untuk mengingatkan akan dunia ini. Saudara-saudara, dan kita teruskan, kita membaca bersama-sama pasal 1. Saya membaca ayat yang 19-20, saudara membacakan seterusnya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20 semua membaca. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan dia di sebelah kanan di dalam surga. Di dalam hal ini khususnya pentafsir-pentafsir. Mulai dari Calvin. Mengatakan dengan jelas. Ini bukan posisi, ini bukan lokasi. Tapi ini adalah mandat. Ini adalah sesuatu penyerahan kuasa kepada Kristus. Di mana Kristus diberikan mandat untuk menjadi pemimpin seluruh alam semesta. Setelah dia bangkit daripada kematian. Tanpa ketaatan di dalam utusan sesuai kehendak Allah. Tanpa seluruhnya mentaati rencana dan kehendak Allah. Sehingga mencapai kesempurnaan yang sudah dijadwalkan oleh Tuhan di dalam proses. Saudara-saudara, ini sudah saya seminarkan, yaitu melalui penderitaan belajar taat sehingga menjadi sempurna. Ini suatu proses keharusan, the absolute necessity in the procedure of making us more perfect, shaping us to be like Him. Allah sedang membentuk kita, sedang memproses kita melalui ketaatan, melalui akan sengsara. Nah, akhirnya kita menuju kepada kesempurnaan. Dan Kristus menjadi utama di hal ini. Kristus anak Allah pun tidak terkecuali. Itu sebab tidak ada anak raja. Tidak ada anak presiden yang boleh mempunyai hak kecuali. Di dalam hal ini Yesus anak Allah menjadi pendidik seluruh umat manusia. Kristus adalah yang menjalankan kehendak Bapanya. Dan dia tidak ada hak kecuali. Selama 35 kali dia melakukan mujizat. Tidak ada satu kali dilakukan untuk menguntungkan diri. Tidak ada satu kali dilakukan karena kebutuhan pribadi. Adalah untuk kemuliaan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, ini sebab di dalam Kristus. Di dalam Kristus dia yang dibangkitkan. Duduk di sebelah kanan Allah. Setelah Kristus taat, mati dan bangkit. Maka Allah memberikan mandat, memberikan penyerahan kuasa. Now, sit here. Beside by your right hand. Engkau duduk di sebelah kanan saya. Sebelah kanan berarti tempat penguasa. Sebelah kanan berarti tempat menang. Di dalam sebelah kanan juga berarti tempat diterima baik oleh Sang Maha Tinggi itu. Ini 3 arti sesungguhnya
dan berduduk di sebelah kanan. Berarti Yesus sudah diterima baik oleh Allah. Kedua, Yesus sudah diakui Allah sebagai pemenang. Ketiga, Yesus